العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من كتاب خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. Pada pembahasan lalu kita membahas tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang Ghazwatu Uhud, kejadian peperangan Uhud, yang mana pada zahirnya peperangan tersebut terlihat kekalahan pada pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan penyebab kekalahan tersebut atau dipukul mundurnya pasukan Rasul SAW adalah penyebabnya karena mereka tidak patuh terhadap perintah, atau sebagian dari mereka tidak mematuhi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal tersebut sudah Allah tuliskan dan ceritakan dalam Al-Quran, dan Allah telah beritahukan kepada kita bahwa Allah telah mengampuni kesalahan mereka. Walaqad afa ankum, Allah telah mengampuni kesalahan kalian tersebut. Ya, tentang kejadian yang terjadi. Dan ini juga sebagai pelajaran besar untuk kita bahwa terkadang yang benar dan yang hak itu tidak harus judulnya selalu menang. Tidak harus yang hak selalu menang secara zahir kehidupan. Tetapi kalau di akhirat pasti wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa. Adapun di akhirat pasti menang. Tetapi kalau di dunia tempatnya ada yang dituju agar Allah SWT menjadikan sebagian dari mereka mati syahid, mendapatkan pahala di sisi Allah, dan untuk kafarah, untuk ujian, untuk menguji iman-iman orang-orang yang beriman. Hikmah dari Allah SWT, namanya dunia begitu. Dan tidak harus yang benar dan yang hak itu timbul dan dia yang menang. Walaupun biasanya yang hak akan menang, biasanya timbul, biasanya lebih terlihat, tetapi tidak harus seperti itu. Berapa banyak di dunia yang batil, Masya Allah, zahirnya berjaya. Ya, yang kafir, yang zalim, zahirnya berjaya secara zahir. Yang hak, yang Islam, yang benar sepertinya tertindas. Begitu dunia. Hikmah di dalam dunia memang begitu. Karena memang tempat ujian. Di dunia tempat ujian, bukan tempat untuk mendapatkan kemenangan dan kejayaan di dunia, bukan. Aslinya hanyalah di akhirat. Walaupun terkadang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan yang hak terlihat dan menjadi yang menang. Dan kita juga sudah melihat bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang luar biasa, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam thabat, beliau tetap kuat tabah dalam peperangan tersebut, tidak lari dan tidak kabur. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian sahabat saking bingungnya lari, bingung dia mau kemana, nggak tahu mana musuh, mana lawan, mana kawan, nggak ada yang tahu. Karena bahkan sebagian orang ada yang membunuh atau memukul, dia menebas, ternyata itu temannya sendiri. Dia nggak tahu. Karena terjadi kocar-kacir di situ. Apalagi mereka mendengar adanya teriakan bahwa Rasulullah terbunuh, sehingga mereka juga bingung. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul wa ma afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa Muhammadun illa rasul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Dan tidaklah Nabi Muhammad kecuali rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia bisa mati, bisa meninggal dunia, bisa aja. Apakah kalau beliau meninggal atau terbunuh, maka kalian akan kembali dari agama kalian, meninggalkan agama kalian? Allah Subhanahu wa taala mengecam keraguan seseorang ketika mendengar wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah terjaga, dan di saat itu Rasulullah terluka, jatuh di suatu lubang, terluka kaki beliau, lutut beliau berdarah, dan ada yang
memukul atau melukai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dan melempari batu sehingga robek dari keningnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena jatuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan helm, ya, seperti helm untuk perang, sampai al-mighfar itu masuk ke dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicabut oleh sahabat, dikeluarkan, dan juga ada sebagian gigi beliau yang pecah dan putus gara-gara kejadian tersebut. Dan lalu kita lanjutkan pembahasannya pada halaman berapa nih? Halaman 23. Al-Qatla. Kita udah bahas tentang sabatul Rasul, tabahnya Rasulullah, sampai nomor 5 musibat. Al-Qatla, orang-orang yang terbunuh. Al-Qatla artinya orang-orang yang terbunuh. Wa qutila minal muslimina, dan terbunuh dari golongan orang-orang muslim, fi Uhud, pada peperangan Uhud, aktsaru min sab'in, lebih dari 70. Wa minal musyrikin, dan dari golongan orang-orang musyrik, 23, 23 dari golongan orang-orang musyrikin yang terbunuh di peperangan Uhud. Dari golongan orang muslimin 70 orang, sekitar 70. Bahkan dibilangnya lebih. Waqad matsalat Quraisyun, waqad, dan telah, matsalat, apa ya, kalau tamtsil itu dalam bahasa kita seperti dimutilasi, dipotong sebagian anggota tubuhnya, itu namanya mutsil. Matsalat Quraisyun, melakukan mutilasi atau pemotongan terhadap hidung dan telinga dan tangan. Quraisyun, sebagai orang-orang Quraisy, biqatla al-muslimin, terhadap orang-orang yang terbunuh dari golongan muslimin. Tamthilan fadhi'an, mutilasi yang sangat sangat buruk. Jadi banyak dari mereka setelah terbunuh, sudah saking kesalnya mereka terhadap orang-orang muslimin, banyak dari mereka yang memotong hidungnya, telinganya, udah mati, potong telinganya, dua-duanya telinganya, hidungnya, perutnya, di tangannya. Kenapa maksudnya? Agar nih kita kejam, nih kita membalas daripada kekalahan kita, ingin meluapkan amarah mereka. Dan ini, perbuatan yang semacam ini dilarang oleh Nabi SAW untuk diperlakukan kepada orang-orang yang musyrikin atau orang-orang yang memerangi kita. Kalau sudah terbunuh ya sudah, jangan dimutsil, kata Nabi SAW. Tidak boleh, larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi SAW melarang bahwa tidak boleh kita melakukan seperti itu. Tapi orang-orang musyrikin, orang tidak beragama, mereka hanya ingin membalaskan dendam, mereka melakukan hal-hal semacam itu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa terkadang orang yang meninggal dalam mati syahid, ya, keberadaan atau keadaannya mungkin parah, ya, bahkan bisa enggak harus, oh ini kan orang-orang soleh, ini kan para sahabat, harusnya ketika dia akan dilakukan seperti itu dijaga oleh Allah, atau enggak harus, tidak syarat. Walaupun sebagian ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian sahabat dia terbunuh, setelah terbunuh dia diniati atau dituju untuk dipenggal kepalanya dan diambil batok kepalanya.
Jadi sebagian orang ada kalau udah emosi terhadap seorang, pengen balas dendam kepada orang, dia bernadar, saya akan meminum anggur atau minuman keras dari batok kepala orang tersebut. Saking keselnya dia. Ada seorang sahabat ketika dia itu lakukan seperti itu, sedangkan dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan biarkan jasadku disentuh oleh orang musyrik. Dia meminta kepada Allah. Akhirnya Allah jaga. Setelah dia terbunuh, orang ada yang mau ngambil jasadnya, ternyata ditutupi oleh tawon-tawon yang berbisa. Nggak bisa dideketin tuh. Takut mereka, deketin bisa bahaya, ditinggalin. Ternyata ketika mereka tinggal mau ngambil lagi besoknya, jasadnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil dengan air atau dengan apa? Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipindahkan tempat lain. Tidak disentuh. Tetapi nggak semua sahabat begitu. Nggak harus seperti itu. Ya. Contohnya para sahabat yang terbunuh di peperangan Uhud, apalagi pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah. Ya, diperlakukan seperti itu. Katakan di sini wa qutila fi hadhihi al-ghazwatu Hamzah. Wa qutila dan terbunuh fi hadhihi pada ini al-ghazwa peperangan Hamzah. Sayyidina Hamzah Ammur Rasul sallallahu alaihi wasallam, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghafalahu rajulun, ghafalahu dibunuh secara diam-diam, itu ghafalahu. Rajulun seseorang, ismuhu Wahsy, yang namanya adalah Wahsy, seorang budak sahaya, yang dia budak hitam juga, budak dari Habasyah asalnya. Namanya Wahsy. Ditombak dari jarak jauh karena dia memang pintar dalam tombaknya, dan disewa atau dikatab oleh tuannya, kalau engkau ingin bebas merdeka, saya akan merdekakan, tapi bunuh Hamzah. Udah, tugasmu bunuh Hamzah. Lalu dia incar Sayyidina Hamzah sehingga dia membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, dan diberikan jasadnya kepada Hind. Ya. Lalu ketika itu Sayyidina Hamzah dimutilasi paling parah. Nah, bahkan dadanya dibelah. Diambil jeroannya. Diambil hatinya. Dan dipotong hidungnya, dipotong telinganya. Keadaan yang sangat mengenaskan. Rasulullah SAW ketika melihat beliau sedih, sedih dan menangis. Rasulullah SAW ketika melihat jasad Sayyidina Hamzah, paman beliau, Asyadullah, singanya Allah, ya, dijuluki seperti itu, dalam keadaan dimutilasi seperti itu, Rasulullah sedih dan menangis. Lalu ketika Sofiyah atau bibi Rasulullah SAW sedang mengobati orang, Rasulullah melihat Sofiyah sedang mencari Sayyidina Hamzah, adiknya sendiri. Katanya Rasulullah, al-mar'atul mar'ah, perempuan itu perempuan, jangan sampai ngelihat jasadnya Hamzah seperti ini. Rasulullah tutupi jasad. Kata dia, biarkan aku melihat jasadnya Rasulullah, kalau apa saya akan sabar. Dilihat dan dia sabar. Rasulullah ketika itu sempat marah dan mengatakan, saya akan membalas seperti ini dengan 70 dari orang-orang dari mereka. Hanya terlintas seperti itu. Ternyata turun firman dari Allah Subhanahu wa taala, teguran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau ingin membalas suatu perbuatan, maka balas bimithliha, sama, seimbang. Artinya kalau engkau mau melakukan sesuatu, ya qisasnya sama, jangan 70. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi SAW, wala in sabartum la huwa khairun lis-sabirin. Tetapi kalau bagi orang yang mau bersabar, artinya tidak membalas, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Lalu Allah katakan kepada Nabi, fasbir. Untuk orang-orang bagusnya sabar, kata. Tapi untuk Nabi, fasbir. Kalau engkau sabar, wa ma sabruka illa billah. Dan tidak ada sabarmu kecuali dari inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah fasbir, kata Nabi. Idzan asbir. Tidak ada orang yang dibalas sama sekali. Tidak Hind, tidak Wahsy, dan siapapun dari mereka yang melakukan itu tidak dibalas oleh Rasulullah SAW.
Bahkan mereka memeluk Islam. Ya, memeluk Islam. Subhanallah. Barangkali orang yang penyebab suatu terbunuhnya orang yang saleh, tetapi dia nantinya jadi orang yang saleh. Bisa. Lihat Wahsy. Wahsy ini setelah dia merdeka dia bingung mau hidup kayak gimana ini. Ternyata ketika dia Nabi SAW Fatah Makkah, dia memeluk Islam. Lihat orang-orang semua masuk Islam. Saya juga mau memeluk Islam. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uridu an aslim. Lalu Rasulullah bertanya, kaifa qatalta Hamzah ya Wahsy? Bagaimana engkau ketika engkau membunuh Hamzah? Diceritakan oleh Wahsy, aku begini. Rasulullah sedih, ingat sini. Kata Rasulullah, kalau bisa engkau jangan terlihat di depan wajahku. Gak apa-apa, engkau saya terima, saya maafkan. Islam, insya Allah jadi orang baik. Tapi kalau bisa engkau jangan terlihat di depan wajahku, karena kalau engkau kelihatan engkau, saya ingat Hamzah. Kata Nabi SAW. Akhirnya Wahsy keluar dari situ dengan sedih, dengan hati sedih. Kenapa? Saya kok kehidupannya kayak begini? Akhirnya dia bernazar. Ketika datang adanya Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai Nabi, maka Wahsy mengatakan, demi Allah, tombak yang aku gunakan untuk membunuh khairin nas, sebaik-baiknya manusia, yaitu Hamzah, saya akan gunakan di jalan Allah untuk membunuh musuhnya Rasulullah SAW, Musailamah Al-Kadzab. Dia gunakan. Akhirnya dia ikut dalam peperangan tersebut, ya, Yamamah. Dia ikut peperangannya dengan sulit, dengan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Musailamah Al-Kadzab, peperangannya di zamannya Sayyidina Abu Bakar. Di zaman Nabi udah ada, tetapi tidak sampai dia terbunuh. Sampai Rasulullah wafat, di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar diperangi Musailamah sampai terbunuh. Siapa yang bunuh Musailamah? Wahsy. Dia bilang, saya ingin balas kejelekan yang saya pernah lakukan dengan membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Saya akan membunuh musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala, Musailamah Al-Kadzab. Dengan itu dia, insya Allah ini sebagai tebusan. Padahal ya Islam sudah, dengan Islam dia sudah dimaafkan semua kesalahan. Tapi dia ingin memperbaiki. Subhanallah. Dia yang dengan tangannya membunuh sebaik-baiknya manusia, ternyata orang ini memeluk Islam, jadi orang yang menolong syariat Allah SWT. Siapa yang sangka? Bahkan perempuan Hind yang dia itu sempat ingin menggigit dan memakan dari hati Sayyidina Hamzah saking keselnya, karena Sayyidina Hamzah yang bunuh ayahnya dia di peperangan Badr. Makanya dia pengen balas dendam. Dia pada Fatah Makkah dia memeluk Islam. Jadi orang yang benar dengan suaminya Abu Sufyan memeluk Islam. Tadinya musuh-musuh Islam semuanya memeluk Islam, menjadi pasukannya Nabi Muhammad SAW. Lihat, itu semua bersumber dari hikmah Rasul SAW dan kesabaran Nabi SAW. Jadi kesabaran beliau bukan atau lemah atau enggak, tujuannya untuk hidayah. Dan benar Allah SWT tunjukkan mereka diberikan hidayah oleh Allah SWT, dan mereka menjadi pasukan Allah SWT. Subhanallah. Siapa yang sangka seperti pembesar-pembesar Abu Sufyan, Khalid bin Walid, semua, dan banyak yang lainnya. Anaknya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abi Jahal, Fir'aunnya hadhil ummah, kata Nabi SAW. Tapi anaknya Islam. Jadi orang yang berperang di jalan Allah SWT, ikut peperangan sampai meninggal mati syahid dalam peperangan. Luar biasa, subhanallah. Ya, itu semua berkatnya sabarnya Rasulullah. Coba kalau Rasulullah nggak sabar sama mereka, neraka. Mati dibunuh sama Nabi, kemana? Neraka. Kalau meninggal dalam keadaan kufur. Tapi sabarnya Nabi, sabarnya sampai mereka masuk Islam. Jadi orang-orang soleh, jadi sahabat. Jadi kita mengatakan kepada mereka sayyiduna, pemimpin-pemimpin kita. Subhanallah. Taib. Rajulun ghafalahu rajulun ismu Wahsy. Taib. Wa baqarat batnahu imra'atun. Wa baqarat, dan dibelah, telah membelah dan membelah batnahu, perut beliau, perut Sayyidina Hamzah,
imra'atun, seorang wanita, yaitu Hind. Wa aqadat kabidahu, wa aqadat, dan dia mengambil kabidahu, atiknya, litakulaha, karena dia ingin memakannya sebagai balas dendam. Falakatha, maka dia mengunyah-ngunyahnya. Thumma arsalatha, lalu dikeluarkan. Wagad hazina alaihi rasul, wagad, dan telah hazina, sedih, alaihi, terhadapnya, yaitu terhadap Sayyidina Hamzah, kepada Sayyidina Hamzah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah sedih Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kematian Sayyidina Hamzah. Wa amara, dan beliau memerintahkan, bidafni, untuk mengubur, jami', semua, asyuhada, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Fi thiyabihim, dengan pakaian-pakaian mereka. Artinya enggak, udah pakaian apa, dikubur dengan pakaian mereka. Allati qutilu fiha, yang mana mereka terbunuh, fiha, padanya, atau dengan pakaian mereka yang mereka terbunuh dengannya. Dan mereka menggunakan pakaian itu, ya. Walamma raja'al muslimun, walamma, dan ketika raja'a, kembali, al muslimun, orang-orang muslim, ilal Madinah, ke kota Madinah, sakhira bihim al yahud, sakhira, meledek, mengejek, bihim, kepada mereka, mengejek-ejek mereka, al yahudu wal munafiqun, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Wa qalu, dan mereka mengatakan, li ikhwanihim, kepada teman-teman mereka, saudara mereka, lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Dan hal itu dinukil dalam Al-Quran. Lau kanu indana, lau, kalau seandainya, kanu, mereka itu, indana, bersama kami, artinya gak pergi perang, ma matu, maka mereka tidak akan mati, wa ma qutilu, dan mereka tidak akan terbunuh. Ya. Udah nggak ikut perang, malah dia yang mengolok-olok orang yang pergi dengan Nabi Muhammad SAW. Peperangan yang sangat murni, bukan karena hawa, bukan karena nafsu, bukan karena apa-apa. Peperangan di jalan Allah, benar-benar di jalan Allah mereka, dipimpin oleh Rasul SAW. Tapi diledek, mereka sabar sebagai ujian.